Hai guys, kita lagi di Kopi Malabar Indonesia. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak pemilik Kopi Malabar. Siang Pak, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Terima kasih. Nama saya Supriyatna Dinuri. Saya owner Kopi Malabar Indonesia yang beralamat di Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bisa dijelasin nggak sih Pak, usaha apa yang Bapak jalani saat ini? Usaha yang Bapak jalanin saat ini di agrobisnis kopi. Itu alihan daripada usaha di bidang hortikultura. Tahun 2001 Bapak masuk ke agrobisnis kopi. Pada waktu itu Bapak usaha bisnis berkelompok. Meskipun kelompok pada saat itu hanya ada 4 orang. Tapi seiring dengan perkembangan waktu juga para petani yang lain juga melihat keberhasilan dari bidang perkebunan yaitu tanaman kopi. Akhirnya bertahap para petani banyak yang ikut masuk jadi anggota, yang sampai saat ini ada anggota di kelompok Rahayu ini, di Kopi Malabar ini ada 212 orang kepala keluarga. Apa sih, kan sekarang ini kita lagi ada pandemi COVID gini kan ya Pak? Ada nggak sih Pak berdampak di usaha Bapak ini? Dampak dari pandemik ini, kita tahu kalau pandemik ini kan isunya sudah bukan lokal lagi, nasional bahkan internasional ya. Ya dampaknya memang keras sekali. Salah satunya dampak di bidang pemasaran. Karena Kopi Malabar ini salah satu pemasarannya itu ada pemasaran yang lokal. Artinya lokal itu nasional maksudnya. Di mana Kopi Malabar ini banyak yang disuplai ke horeca, hotel, restoran, kafe. Ya. Nah, ketika pandemi kan 3 usaha tersebut pada tutup, pada mangkrak, hotel tutup, restoran tutup, kafe tutup. Ya, dampaknya omset drastis menurun. Cuma satu sisi keunggulannya di bidang produk perkebunan itu produk tidak jadi rusak. Karena kita tahu kalau kopi itu salah satu produk bidang perkebunan yang memang produknya itu bisa disimpan tahan lama atau digudangkan ketika kita menggudangkannya dengan baik dan benar. Nah itu. Cuma di satu sisi dampaknya juga di satu sisi perusahaan-perusahaan di kota banyak yang mangkrak sehingga banyak pemutusan hubungan kerja. Nah, masyarakat yang berada di Desa Margamulya ini yang kerja ke kota banyak yang pulang kampung karena kena PHK. Ketika pulang kampung
Ya mereka melamar pekerjaan ke Kopi Malabar. Nah di satu sisi Kopi Malabar itu sendiri keadaannya kan lagi sulit karena COVID tersebut. Tapi berbekal keyakinan ya akhirnya Bapak sebagai pemegang kebijakan di Kopi Malabar ini memberanikan diri karena Allah dan mereka masuk bekerja di Kopi Malabar itu sebanyak 83 kepala keluarga. Dan alhamdulillah hal tersebut ternyata tidak menjadikan Kopi Malabar lebih down gitu. Tapi istilahnya itu ada doa-doa dari mereka dan Kopi Malabar tidak lama istilahnya bisa bangkit lagi gitu. Ya, itu ya. Dan ternyata ada jalan-jalan lain diantaranya Bapak juga kan Kopi Malabar ini bergeraknya di agrobisnis kopi ini dari hulu sampai hilir. Di Kopi Malabar di sini ada kebun sumber benih kopi yang sudah dilepas oleh pemerintah. Jadi kita bergerak di bidang pembuatan kopi. Nah, alhamdulillah penelitian kopi juga berjalan lancar dan kemudian produknya juga diserap oleh program-program pemerintah melalui APBN atau APBD. Dan sekarang alhamdulillah meskipun tidak atau belum 100% suplai ke HoReCa sudah berjalan lancar. Jadi udah teratasi ya Pak dampak pandemi. Insya Allah sudah teratasi alhamdulillah. Untuk produk Bapak sendiri ini Kopi Malabar tuh udah sampai ke mana aja sih Pak? Ya, kita Kopi Malabar sebelum Bapak nanti menyatakan kemana saja produk Kopi Malabar Bapak kirim. Kopi Malabar itu terkenal kata orang itu kopi mahal. Ya, kopi mahal, Kopi Malabar eksklusif. Ya, kopi mahal itu sebetulnya bukan mahal, tapi bisa dikatakan harganya layak. Dihargai seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu kalau kopi itu bahan konsumsi yang paling dominan ya, meskipun ada produk-produk turunannya dari kopi. Nah, ketika bahan konsumsi otomatis yang menjadi tolak ukurnya kan taste ya, rasa. Nah, dan kopi Arabica itu dia punya hal yang sangat spesifik, semakin tinggi tempat dia tumbuh itu kualitas semakin bagus kopi itu. Nah, di Malabar di sini sesuai dengan brandnya Malabar itu diambil dari nama Gunung Malabar itu ketinggiannya 2.326 meter di atas permukaan laut. Dan Bapak dengan para petani menanam di kaki Gunung Malabar mulai dari ketinggian 1450 sampai di 2040 otomatis punya tes tersendiri kopinya. Nah, tapi di satu sisi itu produksi tidak begitu tinggi produktivitasnya, tapi kualitas kita punya. Jadi istilahnya Bapak itu bukan jual barang, tapi jual kualitas gitu. Makanya layak dihargai seperti itu. Tapi bagaimanapun juga Bapak berupaya agar setiap semua lapis masyarakat dari kelas bawah, yang kelas menengah sampai kelas atas tuh mampu menikmati kopi Malabar. Semoga bisa sampai internasional ya. Nah, itu ya. Nah, kalau pengiriman yang tadi ditanyakan itu di samping ke HoReCa, ke komunitas penikmat kopi, ke roastery juga, ada juga yang dikirim-kirim keluar. Ada yang ke Taiwan, ada yang ke Hong Kong, ke Singapura, ke Korea. Dan yang paling banyak itu kedua tempat yaitu ke Taiwan sama Hong Kong ya. Karena di Taiwan itu ada roastery bersatu dengan kafe, nama kafenya Golden Malabar. Ada Malabarnya. Ada Malabar. Kemudian yang di Hong Kong juga, di Hong Kong kan kafe-kafe terbesar itu Pacific Coffee, itu yang suplai kopinya dari kami dari sini ya. Dari kami dari sini melalui PT Sain Kopi Hong Kong. Semakin terkenal Amin, Malabar ini. amin. Terima kasih Bapak atas waktunya, informasinya semuanya, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih Bapak.